Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fosia Syam. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memberikan penyuluhan mengenai pendidikan hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Sekaligus tugas ini sebagai tugas pengganti final mata kuliah pendidikan hidup bersih dan sehat. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, sebelum saya menyuluhkan materi, saya memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyuluhan yang akan saya suluhkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyuluhkan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga sebagai tugas mata kuliah pengganti final pendidikan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan audiens yang telah menghadiri penyuluhan saya. Seperti penjelasan di atas, kali ini saya akan membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, tepatnya di daerah Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Yang akan saya bahas di antaranya, yakni saya akan menjelaskan mengenai pengertian, manfaat, tujuan, serta tatanan perilaku hidup bersih dan sehat. Pembahasan pertama mengenai apa itu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri dan pada bidang kesehatan, serta berperan aktif di lingkungan masyarakat. Jadi, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan bentuk kesadaran yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya agar mampu bersifat produktif di lingkungan masyarakat di mana ia berada. Kemudian yang kedua, yakni tujuan perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat itu? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalankan perilaku sehari-hari yang bersih dan sehat. Tujuan dari PHBS sendiri itu merupakan bentuk perilaku yang baik yang diterapkan oleh orang-orang atau setiap individu guna mencapai kesiapan hidup yang lebih sehat dan terhindar dari berbagai masalah penyakit. Kemudian pembahasan ketiga mengenai manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat. Manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat adalah terciptanya masyarakat yang sadar akan kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalankan perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Manfaat dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadikan orang-orang mengetahui apa yang baik dilakukan atau aturan-aturan apa yang sebaiknya dilakukan agar menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan adanya pengetahuan tersebut, meningkatkan kesehatan di lingkungan masyarakat dan menjadikan masyarakat menjadi manusia yang rentan dari penyakit-penyakit yang ada. Kemudian, pembahasan yang keempat mengenai tatanan perilaku hidup bersih dan sehat. Tatanan perilaku hidup bersih dan sehat dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan kepada setiap individu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tatanan PHBS terdiri dari beberapa. Yang pertama, PHBS di rumah tangga. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga merupakan pondasi yang penting
yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk berusaha menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Suatu kegiatan yang dilakukan di rumah tanpa paksaan, tetapi dilakukan dalam keadaan kesadaran. Kemudian yang kedua ada perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Perilaku hidup bersih di sekolah ini diawasi oleh guru-guru yang mengajarkan anak untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, PHBS di rumah tangga dapat berdampak atau berefek kepada PHBS di lingkungan sekolah. Apabila anak telah terbiasa melakukan perilaku hidup bersih di rumah, maka anak akan terus melakukan kebiasaan baik tersebut di sekolah. Guru sebagai pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didik jika di sekolah. Kemudian yang ketiga ada perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Perilaku hidup bersih di tempat kerja ini merupakan bentuk kesadaran yang paling tinggi dikarenakan di tempat kerja kesadaran diharapkan setiap orang memiliki kesadaran yang sangat tinggi. Misalnya, ketika selesai memakan sesuatu, hendaknya sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Mencuci tangan sebelum masuk ruang kerja atau sebelum makan dan sesudah makan. Menggunakan masker dan membawa peralatan lain seperti mukena dan menyiapkan antiseptik untuk digunakan. Kemudian yang keempat ada perilaku hidup bersih dan sehat di sarana kesehatan. Di sarana kesehatan terdiri dari tersedianya tempat untuk mencuci tangan, tersedianya disinfektan, tersedianya masker, dan tidak selalu berkontak dengan orang yang sedang mengalami sakit. Kemudian yang kelima ada PHBS di tempat umum. Perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum ini juga mempunyai kesadaran yang tinggi untuk dilaksanakan. Misalnya, ketika orang-orang yang tidak saling mengenal dan tidak tahu menahu mengenai apa yang telah ia pegang sebelumnya, hendaknya tidak bersentuhan dan menjaga jarak satu sama lain agar terhindar dari apa-apa saja yang telah dipegang oleh orang tersebut. Pastikan semua orang-orang yang bekerja di tempat umum atau bertemu di tempat umum hendaknya menggunakan masker sebagai pelindung, kemudian menyiapkan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman yang menempel di tangan.